Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Saiful. Alhamdulillah. Baik sahabat di SZ Channel dan di channel Mardhani Alisera, seperti biasa kalau tidak sore malam kita akan melakukan podcast jalanan. Nah, maksudnya yang di jalanannya Bang Mardhani, kalau saya di studio. Bang, mau kemana nih Bang? Pulang kah atau masih ada titik yang akan dikunjungi? Dari DPR mau ke podcastnya Zulfan Lindan bentar lagi. Oh iya. Dan memang di DPR tadi juga langsung viral Bang di berbagai grup WhatsApp informasi tentang kabar baik bahwa satu orang bisa memegang 2 mandat partai dan pilpres Bang ya. Ya, alhamdulillah kita desak. Tadi saya tambahin lagi tuh linknya ketua KPU kan TV Parlemen juga live. Terus saya bilang di menit 33 itu pernyataan ketua KPU. Kalau nanti di bawah ada masalah, jadi teman-teman tinggal mengedit pernyataan ketua KPU yang kami desak, akhirnya menyetujui dan akan diatur di Juknis, petunjuk teknis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, tapi memang yang menjadi topik kita malam ini adalah hal yang berpotensi sangat mengerikan, bisa menjadi bencana. Dengan tweet Abang saya bacakan dulu Bang. Dalam RPD bersama kpu.id_id Bawaslu RI dan DKPP RI kemarin, saya mengkritik penggunaan aplikasi Sirekap pada pemilu 2024 nanti. Mengapa aplikasi tersebut hingga sekarang belum diaudit serta simulasi terhadap proses di dalamnya? Jika pengawasan terhadap aplikasi tersebut minim, bisa muncul kekhawatiran tersendiri akan manipulasi hasil pemilu. Saya mendorong harus dilakukan peninjauan kembali. Nah, pertanyaannya Bang, apakah memang ini belum masuk agendanya, waktunya memproses audit dan simulasi, ataukah seharusnya sudah tapi dilewati, atau ada hal lain Bang? Jadi Undang-Undang 7 2017 menegaskan bahwa yang namanya pemilu perhitungannya manual, bukan digital. Nah, saat yang sama KPU membuat Sirekap, ini perhitungan digital, sebagai alat bantu. Ya. Sementara melaporkan 800.000 lebih C1 plano melalui handphone pada saat bersamaan, karena langsung dari TPS langsung ke server KPU pusat, kami tidak yakin itu akan berjalan dengan mulus. Ada problem konektivitas internet, ada problem kemampuan device-nya, ada kemampuan dari penggunanya, saksi-saksi, ada problem mungkin sudah kelelahan dan lain-lain, sehingga fokus saja, manual saja kita jaga bersama, karena khawatir nanti kan kalau yang manual bisa sebulan, ini dalam waktu singkat tiba-tiba sudah ada hasil. Nah, ini berpotensi mengganggu bahkan merusak semangat perhitungan manual, dan itu berbahaya, begitu kan? Baik Bang, kalau di 2019 ini ada juga kan Bang Sirekap ini? Ada, tapi tidak sama kayak gini. Makanya kemarin waktu di RDP bisa dilihat di TV Parlemen, Kang, saya mengatakan ini dejavu. Dulu kami tolak, bahkan kami hentikan sebulan juga menjelang hari H. Jadi KPU kita ikat tidak boleh melakukan ini sebagai perhitungan gitu loh. Nah sekarang maju lagi gitu. Nah kami agak khawatir. Kenapa harus ada 2? Katanya niatnya baik untuk transparansi, akuntabilitas, tapi niat baik harus dengan cara yang baik. Karena misalkan ternyata tidak masuk semua, satu saja tidak masuk gitu. Apalagi kalau satu provinsi nggak masuk, ya nggak sah itu. Dan nanti akan menimbulkan, enggak kok, nih di KPU ini hasilnya segini, padahal itu Sirekap itu loh. Tidak jadi dasar, yang dasar manual. Nah, ini kita dalam
orkestrasi pemilu raksasa dengan 204 pemilih yang potensi memilih dengan tingkat persaingan yang cukup tajam, kesalahan kecil itu bisa fatal dan itu bisa banyak korban bertumbangan. Nah, makanya kami bilang ini berbahaya. Begitu, Kang. Apakah benar ini Bang bahwa Sirekap ini diajukan tanpa terdahulu dilakukan sebuah dialog publik yang mengundang berbagai stakeholder, para ahli dan sebagainya, atau seperti apa Bang? Pandangan saya demikian. Sama seperti tiba-tiba KPU mengajukan SIKADK, Sistem Informasi Pelaporan Dana Kampanye. Nah, itu berantakan, jungkir balik para partai dan caleg bikin laporan gitu loh. Dengan format yang kadang-kadang susah juga kita masuknya. Nah, jadi gini, niat kita bikin digital itu bagus, memudahkan, tetapi dua syaratnya. Satu, memang reliable sistemnya. Kayak misal perbankan, nggak ada yang nggak percaya dengan perbankan, nggak ada yang nggak percaya dengan kartu tol, karena setiap kita ngisi pasti ada gitu kan. Ya. Nah, yang kedua budayanya. Tapi kalau ngelihat perbankan dengan kartu tol itu bisa diterapkan di kota saja gitu. Kalau di desa ya orang masih belum percaya gitu loh, sepenuhnya gitu. Nah, culture-nya ini, nah problem besarnya di kita, budayanya masih manual, tapi aturannya udah digital. Nah, kesenjangan ini bisa berbahaya. Begitu kan? Apakah mungkin ini dibatalkan Bang? Tidak digunakan? Tadi saya masih mengatakan ini dasar hukumnya lemah karena di Undang-Undang 7 2017 sebetulnya tidak tercantum dengan jelas bab ini. Makanya mereka mengatakan ini alat bantu. Kalau alat bantu mestinya jangan menimbulkan problem yang nanti merumitkan dan menyusahkan atau membuat proses utamanya jadi malah diragukan. Itu bukan alat bantu. Itu alat rusak gitu, dengan saya gitu. Oke. Ini kan kemudian direspon oleh rakyat, oleh netizen bahwa ya jangan-jangan ini memang akal-akalan rezim, mulai dari pilkada serentak, pasang PJ kepala daerah sesuai selera, MK ubah konstitusi dan sebagainya. Kekhawatiran itu bisa berlebihan, tapi bisa jadi benar gitu loh. Karena di Indonesia ini nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Saya tetap husnuzon bahwa KPU niatnya baik ya untuk transparansi, akuntabel, dan biar prosesnya bisa kelihatan. Tetapi niat baik harus dengan cara yang baik. Begitu. Kalau diaudit Bang, apakah ini harus diaudit oleh pihak tertentu atau pihak independen tuh yang disebut yang independen yang seperti apa gitu Bang? Kalau saya sederhana, ambil 11 atau 13 konsorsium kampus-kampus utama, panggil pakarnya, dikasih dananya, lakukan audit. Saat yang sama, undang seluruh hacker siapapun untuk coba bobol sistem ini gitu loh. Kalau udah diumumkan ke publik dan confirm tidak ada yang bisa membobol, sama tim audit yang sudah menyatakan ini clear and clean, itu enak gitu loh. Nah, kalau dari sisi tim ses sendiri, kira-kira Bang, tentu Abang sebagai Timnas Amin, tapi barangkali Abang juga tahu bagaimana respon tentang Sirekap ini dari kubunya 02 dan 03 Bang? Kemarin 03 kayak kita menolak. Pak Komarudin Watubun menolak, 01 menolak. Tadi ngobrol dengan 02, enggak 02 lah ya, Pak Doli dari Golkar juga mengatakan ini kayaknya masalah nih, enak kita tolak. Tetapi kesimpulannya tadi sedang dibuat dan saya udah ada janji sama ini, tadi udah dititip sih sama teman-teman yang di DPR untuk pengawal. Belum selesai tadi waktu saya jalan jam 6:30. Oke, baik Bang. Ini tentu nanti akan, kalau quick count kan akan dilakukan oleh pihak swasta Bang ya. Kira-kira apakah kita nanti akan mendapatkan hasil juga dari quick count. Kalau Sirekap ada, ini akan menjadi sebuah
semacam hasil yang akan kurang lebih sama, atau kira-kira bagaimana hubungannya dengan quick count, Bang? Quick count lebih sederhana dan itu monggo dilakukan karena metodologinya jelas, yaitu sampling. Kalau ini sensus, nggak bisa. Misal 820.000 TPS cuma masuk 800.000. Nah itu 20.000-nya meragukan itu. Karena sensus, kalau sensus setiap titik, tiap TPS harus dihitung. Nah kemampuan memastikan bahwa semuanya ada dan terhitung itu tidak mudah, dan karena itu perlu untuk diaudit dan disimulasikan. Oke, baik. Begitu, Kang. Siap, Bang. Terima kasih banyak, Bang, informasinya. Ini sangat berharga sekali, terutama untuk kita yang berada di garda terdepan pemenangan Amin. Dan kalau kita coba geser sedikit, Bang, tadi kita lihat ada anak-anak SMK ketemu Abang di DPR itu, apakah berkaitan juga dengan pendidikan politik mereka untuk Pilpres atau bagaimana, Bang? Kami fraksi PKS setiap Selasa menerima masyarakat. Kita nyebut hari Selasa hari aspirasi. Kadang para IG-nya fraksi PKS di DPR RI Senayan. Oke, jadi yang berminat siapapun boleh coba dikontak begitu, Bang, ya? Boleh. Nanti akan diadministrasi. Kalau misal biasanya tuh satu hari Selasa tuh 5-7, kalau dia 5 orangan, 5-7 kelompok bisa ditemui. Tapi kalau dia kayak anak-anak SMA itu kan hampir 50, ya biasanya satu rombongan aja gitu. Kemarin itu saya nerima 3 rombongan lah gitu. Nah itu diadministrasi dengan baik oleh fraksi, diatur jadwalnya gitu. Ya kalau minggu ini nggak bisa, minggu depannya. Kalau nggak, minggu depannya lagi. Begitu, Kang. Siap, Bang. Terima kasih, Bang, informasinya. Ini kita akan coba geser ke topik yang lain. Tentu barangkali masih berkaitan juga dengan posisi. Halo, terdengar, Bang? Halo, suaranya nggak terlalu terdengar tadi, Kang. Ulang. Oke, baik. Maaf, Kang. Ya, saya ingin mendengar apa komentar Abang tentang informasi yang kita dapatkan kemarin dari Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, bahwa jangan pilih calon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir, apalagi di situ ada Amin Rais. Ini kan nampaknya sedang kampanye, Bang, ya. Kampanye kan bukan sekedar pilih A, pilih B, tapi juga jangan pilih A, jangan pilih B. Bagaimana, Bang? Yang pertama tentu baik Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ataupun Ustadz Pak Amin Rais, keduanya warga negara Indonesia dan keduanya tidak sedang dicabut hak politiknya, keduanya punya hak berbicara. Siapapun yang didukung oleh mereka berdua itu kemerdekaan, monggo saja. Yang kedua, kelihatan nyuwun sewu siapa yang punya integritas dan siapa yang kalah dengan isi tas gitu loh. Sehingga timbullah berbagai macam hal. Nah ini perlu betul-betul kita cermati. Kalau buat saya, nikmati aja semuanya, fokus ke kemenangan Amin dan PKS. Maksudnya dengan PKS ya. Kenapa? Insya Allah kemenangan itu tinggal beberapa langkah lagi. Kita perlu fokus dan jangan terganggu dengan segala provokasi yang ada. Gitu, kan? Baik, amin. Dan terkait dengan upaya-upaya pemenangan, kita dengar juga, Bang, dari survei terbaru sebulan jelang Pilpres ini, Anies Mohaimin dekati Prabowo Gibran, hanya terpaut 2,3%. Ini dari Lembaga Konsultan Politik Indonesia LKPI Starpoll yang merilis hasil survei elektabilitas paslon capres-capres kemarin. Ada tanggapan, Bang? Ya kalau melihat gerakan darat dan udara Anies yang sangat harmonis ya, desak Anies di bawahnya hidup, di atasnya hidup gitu loh. Kemudian kampanye kita di bawah hidup, di sosial media hidup, debat Anies di debat luar biasa, di dunia maya juga luar biasa. Nah ini menjadi sesuatu yang buat saya bagus dan tanda kemenangan. Begitu, Kang. Baik, terima kasih, Bang. Tapi ini terakhir, Bang. Saya juga melihat ada
Desak Mardani ini di beberapa dapil yang abang kunjungi dikerumuni warga itu, itu gimana ceritanya bang? Itu Pak Nasdianto salah satu caleg ngundang saya, namanya Youth Spirit sebenarnya ya. Jadi apa, anak ini wilayahnya anak muda, tapi polanya sama memang gitu loh. Kita dikasih pertanyaan macam-macam, buat saya ini edukasi yang baik dan sehat. Kan dari awal saya bilang monggo siapa saja yang ingin menduplikasi Desak Anies, live Twitter bebas. Kami malah seneng. Yang penting demokrasinya naik kelas gitu. Dan Iya, betul. ternyata saya merasakan itu di dapil.